Ini teman-teman, ketemu lagi ya di match reaction kita dan baru saja kita memenangi laga pertama ya, match week pertama kita di EPL di mana kita menjamu Nottingham Forest ya, skor berakhir dengan 2-1. Jadi babak pertama berakhir dengan 2-0, lalu ya sayang sekali tidak berhasil clean sheet karena di babak kedua berhasil dibobol satu kali gitu ya. Oke, untuk pertandingan kali ini catatannya yang saya lihat itu adalah Mikel Arteta masih ada mencoba formasi baru ya, jadi untuk posisi-posisi baru dimana kali ini kita lihat si Thomas Partey itu ditaruh di back kanan gitu. Yang saya lihat itu sepertinya Mikel Arteta mencoba membalik. Biasanya kita kan di sebelah kiri ya, inverted wingback kita ada di sebelah kiri dengan Zinchenko yang maju ke depan sampai dengan di midfield, lalu Ben White yang di kanan itu membentuk trio back, center back ya, dengan Gabriel dan Saliba gitu. Tapi kali ini sepertinya dibalik. Jadi yang menjadi inverted itu adalah Thomas Partey, dia yang maju sampai ke tengah. Lalu yang menjadi trio back itu adalah Jurrien Timber, Ben White dan William Saliba gitu. Jadi itu tadi yang saya lihat formasi yang lagi dicoba-coba, dan kayak Havertz ada di midfield tengah ya, di sebelah kanan. Odegaard justru ditaruh sebelah kiri gitu. Jadi agak aneh, tapi ya tadi berhasil menang juga sih gitu ya. Tapi terlihat masih rada kagok ya permainannya, terutama di babak kedua gitu. Di babak kedua itu terlihat kagok sekali gitu, sehingga tadi akhirnya di sekitar menit ke 80-an ya, enggak sih, menit ya 85-an gitulah ya, posisinya mulai dibalikin. Ben White ditaruh di kanan lagi dengan masuknya Gabriel Magalhaes menggantikan Gabriel Martinelli ya. Jadi pada saat tadi menit ke berapa tuh? Yes, 86 ya, Gabriel Magalhaes masuk menggantikan Gabriel Martinelli. Posisinya menjadi seperti musim kemarin gitu ya. Jadi Timber itu tadi di babak kedua cedera ya. Jadi masuknya tadi di sebelah kiri itu ada Tomiyasu, center backnya itu jadi Gabriel Magalhaes dan Saliba, Ben White di kanan, Thomas Partey di tengah lagi sebagai defensive midfield, lalu Declan Rice ditaruh lagi dia sebagai yang di posisinya Granit Xhaka di tengah kiri, lalu Odegaard dan penyerangnya lalu ditaruh itu kayak Havertz ya di central forward, lalu di kiri Trossard dan Saka di kanan. Jadi itu tadi kalau kita lihat di babak kedua di menit ya 86 itu dibalikin ke posisi-posisi normal masing-masing lagi untuk menjaga keunggulan gitu ya. Untuk Declan Rice saya lihat tadi ada 2 atau 3 shot on target ya, coba jadi untuk Declan Rice itu tadi ada sekitar 2 atau 3 shot on target yang berhasil diblok ya oleh Matt Turner. Dan ya ini teman-teman bisa lihat juga nih ya heat mapnya Declan Rice. Jadi dia juga di tengah ini di mana-mana nih gitu. Jadi luar biasa juga Declan Rice untuk pertandingan kali ini. Dan untuk gol Eddie Nketiah ya, gol Eddie Nketiah itu kerjasama yang luar biasa itu dengan Gabriel Martinelli. Yang biasanya Martinelli itu menjadi terhambat ketika central forwardnya itu Nketiah, karena apa? Dia Martinelli dan Nketiah ini kerjasamanya biasanya nggak apik gitu ya. Jadi nggak kompak biasanya Martinelli dan Nketiah. Tapi di gol pertama ini kita lihat mereka kerjasamanya kompak banget. Martinelli dengan back heel pass ya, melewati 2 back yang menjaga dia, diterima oleh Nketiah,
dikontrol sedikit, lalu dengan tendangan kaki kanan itu langsung mengarah ke gol, melewati satu orang back dan Matt Turner gitu. Jadi ya itu gol yang menurut saya cantik banget juga tadi ya, Nketiah. Lalu gol keduanya Arsenal itu dari Bukayo Saka. Bukayo Saka itu dari luar kotak penalti. Tendangan geledek lah itu dari luar kotak penalti. Nah, yang saya heran ini adalah golnya Nottingham Forest ya. Karena itu adalah counter attack dari sebelah kanan kita. Jadi sebelah kirinya Forest di kanan kita itu kok bisa lari dari box to box ya, dari kotak penalti mereka ke kotak penalti kita, itu nggak sama sekali nggak ada yang menghentikan gitu, larinya bisa lancar banget gitu. Jadi itu menjadi satu PR juga menurut saya ya, bagi Arteta, karena pada saat itu harusnya di kanan itu ada Thomas Partey dan Saliba gitu, kok nggak ada yang berhasil menahan. Justru tadi tuh larinya itu siapa ya, si Aina kalau nggak salah itu yang lari kan dari kotak depan ke dari kotak penalti mereka ke kotak penalti kita. Itu Aina yang lari itu dikejarnya oleh Bukayo Saka. Jadi Bukayo Saka juga lari ngejar dari kotak penalti mereka sampai kotak penalti kita, tapi kalah ya. Jadi kalah sehingga nggak ada yang berhasil ngeblok gitu. Nah itu sih, jadi ya untuk kali ini saya lihat permainannya di babak pertama cukup intens Arsenal, di babak kedua mulai keteteran, entah kenapa nih di babak kedua mulai keteteran gitu kan. Jadi bisa dilihat di field tilt ini ya, di grafik field tilt ini, di babak pertama pressingnya cukup konstan, sangat tinggi, mulai melemah itu kan pressingnya ini di babak kedua. Dari field tiltnya ini kelihatan kita melemah di babak kedua, memberikan kesempatan untuk Nottingham Forest punya beberapa momen mereka pressing balik ke kita gitu. Jadi pressingnya Arsenal itu menurun juga ini di babak kedua gitu ya. Ya itu sih tadi catatan saya untuk pertandingan kali ini, yang ya saya lihat ya cukup bagus lah ya untuk pertandingan pertama, dan ya selamat juga untuk Matt Turner ya, sekarang sudah menjadi starter di Nottingham Forest. Ya mohon maaf juga nih Mas Matt ya, nggak di babak pertama nggak dikasih kesempatan bernafas gitu ya, dalam 6 menit langsung dibobol 2 gol gitu. Nah ya berikutnya nanti kita minggu depan ya ada pertandingan lagi, dan ya kita lihat ini untuk pertandingan berikutnya apakah masih akan ada coba-coba posisi gitu ya. Oh iya, tadi juga kita ada kekhawatiran cedera ya, dan sampai saat ini belum ada berita ini adalah tentang cederanya tadi Jurrien Timber tadi di akhir babak pertama itu tadi ada tabrakan dengan Aina juga tadi ya itu, dan berakibat tadi di babak kedua dia diganti dengan Takehiro Tomiyasu. Jadi Tomiyasu tadi masuk sebagai bek kiri di babak kedua. Itu yang ya masih mengkhawatirkan lah, ini apakah ada problem untuk Timber. Semoga nggak ada problem yang serius ya. Apalagi tadi ya itu aja sih. Jadi catatannya menurut saya kita masih harus berhati-hati terhadap counter attack ya. Jadi ketika terlalu asik menyerang, counter attack ini, transisi musuh ini, kita masih menjadi satu kelemahan menurut saya, yang masih menjadi PR harus dibenahi itu ya. Ya untuk sementara sih itu aja untuk match reaction kita kali ini ya. Sampai jumpa nih di bincang bola kita berikutnya. Dan untuk teman-teman yang suka untuk konten-konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Ya, sampai jumpa.